Dede ini udah mau buka bisnis apa bisnis Ya iyalah, Den. Gue pengen buka bisnis bengkel mobil, bengkel motor, ternak semuanya. Pokoknya semuanya gue jalanin. Aduh, lu mah dunia mulu deh. Ya gue bingung, Den, buat anak gue Hidupnya yang penting tenang. Nih contohnya kayak Kang Budi. Memilih tinggal di desa biar hidup lebih tenang. Gitu. Iya sih, ini terlalu banyak mau apa semua uangmu? Ya buat anak-anak gue nanti, Den. Kan segala macem. Anak apa? Anak, Den, buat anak gue. Kan, makanya gue kayak begini kan gara-gara bisnis semuanya. Gue harus ngejar dunia, gampang belakangan pokoknya mah. Yang penting gue harus ngejar dunia pokoknya. Waalaikumsalam. Ustaz. Kebetulan nih Sehat, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Silakan Pak Ustaz. Ustaz. Dari mana nih Pak Ustaz? Dari mana Pak Ustaz? Gimana pertanyaannya? Dari mana nih Pak? Dari mana? Cikini atau gondang dia. Hidup ini jangan fokus ngejar dunia. Cikampe ke Purwakarta. Hidup capek kalau hanya ngejar harta. Madinah mampir ke Mekah. Fokus ibadah biar hidupnya berkah. Palembang sampai Jakarta. Hidup tenang dengan takwa bukan harta. Waduh, udah hari ke-10 saya dapat 4 bait dari Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Jadi saya kenyang dengarnya. Pak Ustaz suaranya bagus. Lagian ditanya mulu dari mana? Ya udah Pak Ustaz. Saya juga ada dikit Pak Ustaz. Oh, silakan. Cek ini ke Ciputat. Terima kasih nih. Oke Pak Ustaz. Itu aja saya. Pendek-pendek Pak Ustaz. Tidak ada gerakan jatuh gitunya ya. Tadi Pak Ustaz ditanya, dari mana Pak Ustaz? Dari mana, Pak Ustaz? Keluar lagu-lagu. Pak Ustaz, habis dari sini mau kemana? Udah habis tuh kayak. Nembak-nembak aja nih. Pak Ustaz, nih Dede tuh di otaknya dari tadi dunia mulu Pak Ustaz. Ya Pak Ustadz, biar saya nggak direndahin orang, makanya saya mau ngejar dunia. Wah, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim deh. Kita hidup di dunia ini seperti istirahatnya seorang musafir. Cakep. Wah, bukan pantun. Bukan pantun, Mas. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz nih termasuk buat kita juga Pak Ustadz? Jadi jangan kita yang mengejar dunia, tapi biarkan dunia yang mengejar kita. Bagaimana caranya agar dunia mengejar kita? Jangan kejar dunianya, tapi kejar yang punya dunia. Siapa? Allahnya, kita kejar Allahnya. Karena Allah itu pernah berpesan, ini kata Nabi Isa. Allah itu pernah berpesan kepada dunia. Wahai dunia, man khodamani pakhdumi, wa man khodamaki pastakhdumi. Wahai dunia, kata Allah, barang siapa yang berbakti kepadaku, kata Allah, maka berbaktilah engkau kepadanya. Tapi dunia, barang siapa orang yang berbakti kepadamu, maka perbudaklah ia, jadikanlah ia budakmu. Kalau orang ngejarnya dunia, pasti akan diperbudak sama dunia. Siang, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Capek hidupnya hanya mengejar dunia. Kata Kang Dede misalkan, atau Ustadz kalau gitu mah saya udah aja ibadah terus, doa aja, tapi saya nggak usaha. Nggak gitu juga sebetulnya. Nggak gitu juga kali. Nggak gitu juga. Gak usah emosi kali. Iya. Itu ada nasihat dari Sayyidina Umar. Apa nasihatnya Pak Ustadz? Jangan sampai kita duduk leha-leha sambil nungguin rezeki dan doa Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, tapi kita nggak usaha. Jangan, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Innas samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Karena langit itu tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Jadi harus ada usaha dibarengin sama doa. Ada istilah usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Jadi harus
seimbang. Ada usahanya, ada doanya juga. Begitu Kang Dede, Mas Budi Doremi. Jadi kita tuh, jadi kalau kita semakin mengejar dunia, maka dunia akan menjauh kita. Betul, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Nah itulah dunia, itu konsep dunia. Kayak enak banget. Oh, Pak Ustadz gitu, Pak Ustadz. Betul sekali, betul. Tapi kan bukannya dunia juga penting, Pak Ustadz, agar Penting. kita bisa menafkahi anak, istri, memberikan kehidupan yang layak. Dan bisa bersedekah juga gitu. Dan Ya, bisa memberikan betul sekali. keselamatan. Islam itu tidak melarang kita untuk kaya. Bahkan nabi-nabi itu banyak yang crazy rich. Oh, Masya Allah. Nabi Sulaiman kurang gimana crazy rich. Nabi Ibrahim luar biasa kekayaannya. Tapi catatannya ketika dunia itu berada di tangan kita, harta itu ketika berada di tangan kita, tidak di hati kita, itu tidak berbahaya walaupun banyak. Yang bahaya itu adalah ketika harta ada di hati kita, walaupun tidak ada satupun di tangan kita. Kita nggak punya apa-apa, tapi hatinya dunia mulu, itu yang bahaya. Kalau kayak Kang Denny, ini kaya raya, tapi hartanya adanya di tangan, bukan di hati. Itu nggak bahaya. Kenapa? Nanti hartanya dipakai untuk ibadah, membantu fakir miskin, untuk bersedekah. Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Kata Nabi, yang terbaik di antara kalian bukan yang meninggalkan akhirat untuk dunia, bukan juga meninggalkan dunia untuk akhirat. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, yang mengambil dua-duanya. Dunianya diambil, akhiratnya juga diambil. Itu yang terbaik di antara kalian menurut Nabi. Tuh, dengar itu. Ya udah gue dengerin. Udah lu sekarang mau nanya apa, mau Pak Ustadz? Tapi kan memang kita tuh memang butuhkan kalau uang segala macem. Kalau misalnya kita nggak kerja, cuma leha-leha kan juga nggak bisa kan. Nggak boleh juga kan seperti itu. Iya, Tetap makanya. harus ada kerjanya juga. Makanya saya mau ngejar dunia nih Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, Iya. apa batasannya untuk kita? Kalau misalkan ini kayaknya sudah terlalu mengejar dunia nih. Apa batasannya? Iya, kita ada hal yang bisa bikin Cukup nih ragu kayaknya. nggak buat remnya, Pak Ustadz? Iya. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan kita diciptakan itu buat apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan rugi juga sih orang yang mengejar dunia itu. Barang siapa yang mempersembahkan hidupnya untuk dunia, dunia tidak akan memberikannya apapun melainkan sejengkal tanah yang akan menguburnya. Tapi orang yang mengejar, yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah, maka Allah akan memberikannya surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Masya Allah. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ini udah ngerti ya dia. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di Ini Baru Sahur. Mantap.